Salam, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan semuanya ada dalam keadaan sehat. Nah, sama seperti kita di sini ya adik-adik ya, kita ada dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Nah, adik-adik, kita merayakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus itu, ya kita bisa lihat ya adik-adik ya, ada simbol-simbol yang digunakan di dalam gedung gereja ketika kita melaksanakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, yaitu mahkota. Dan juga warna yang digunakan untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini yaitu warna kuning ya adik-adik ya. Nah, warna kuning ini itu melambangkan kemuliaan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus naik ke sorga ke kemuliaannya, di tempat kemuliaannya. Karenanya kita menggunakan warna kuning atau warna emas. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, nah murid-muridnya merasa kehilangan secara fisik ya adik-adik ya. Nah, tapi kan biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya, melayani kemana-mana bersama Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya merasa kehilangan secara fisik. Tapi Tuhan Yesus tetap ada di dalam roh. Nah, begitupun juga Tuhan Yesus ada di dalam hati adik-adik, yaitu melalui Roh Kudus ya adik-adik ya. Nah, karenanya adik-adik, hari ini sebelum kita berkebaktian, adik-adik kakak ingatkan dulu ya, persiapkan dulu Alkitabnya, lalu uang persembahannya dipersiapkan. Nah, sudah siap semuanya? Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Adik-adik, dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Juga kita akan berdoa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga,
Tuhan yang mencintai kami anak-anak-Mu, kami datang mengucap syukur karena pada hari ini di mana Tuhan Yesus naik ke sorga, kami boleh datang untuk beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kita kiranya Engkau menerima puji-pujian kami ini ya Bapa. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini pun kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya mau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan mampukan kami untuk kami boleh mengerti, memahami apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan saja yang memampukan kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Adik-adik, mari kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita, yaitu kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 6. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 6. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, ya untuk kelas Indria, dengarkan baik-baik ya adik-adik ya. Dan untuk kakak-kakak yang di kelas Pratama dan Madya, kita akan membaca bersama-sama ya. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 6. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian adik-adik bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Shalom. Selamat pagi adik-adik kelas Madya dan Praremaja. Bagaimana kabarnya? Tentu semuanya sehat bukan? Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, khususnya pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Apa yang ingin disampaikan firman Tuhan hari ini untuk kita semua adalah adik-adik diminta untuk memiliki tanggung jawab untuk mau bersaksi. Bersaksi tentang bagaimana menghadirkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Adik-adik sering sekali kita ya mendengarkan firman Tuhan lewat pengajaran iman yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya, di mana mengajarkan firman Tuhan yang tentunya membuat kita menjadi bersukacita. Hati kita menjadi sangat damai ya. Dan biasanya kita tertarik kepada firman Tuhan yang disampaikan tersebut. Namun ya, tidak hanya berhenti pada tertarik adik-adik ya, atau kita menyukai apa yang kita dengarkan tadi. Ada pesan yang mau disampaikan di setiap pengajaran iman yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Misalnya apa ya? Nah, ini
Kakak kasih contoh nih. Misalnya adalah tentang kisah Daud melawan Goliat. Tentu adik-adik ingat ya cerita itu ya. Apa pesannya? Yaitu adalah adik-adik harus memiliki keberanian seperti halnya Daud. Daud yang walaupun badannya ya dibandingkan Goliat sangat berbeda jauh ya, namun karena penyertaan Tuhan dia berani menghadapi Goliat raksasa yang besar dari Filistin. Nah, kemenangan Tuhan berikan karena Daud ya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu ya pesannya. Nah, sekarang apa lagi ya? Nah, sekarang kakak mau misalnya menyampaikan ada lagi pesan firman Tuhan dari perumpamaan anak yang hilang. Ya, adik-adik tahu ya? Pernah mendengar bukan? Nah, apa yang ingin disampaikan pada kisah tersebut? Yaitu tentang pertobatan. Nah, jadi adik-adik, manakala kita sudah berbuat dosa, kita melakukan kesalahan, kita jangan lagi mengulanginya. Namun kita harus mau bertobat dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu pesannya ya. Dan yang ketiga misalnya tentang kisah Nabi Musa. Adik-adik tentu tahu ya bagaimana Nabi Musa memimpin bangsa Israel ya untuk keluar dari tanah Mesir. Dengan penyertaan Tuhan ya, dengan penuh percaya diri walaupun awalnya tidak berani ya, takut, namun Tuhan mampukan sehingga Nabi Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, adik-adik itu ya pesan-pesan yang ingin disampaikan di setiap kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi setelah kita mendengarkan firman Tuhan harus ada ya kaitannya dengan hidup kita. Bagaimana kemudian firman Tuhan itu mampu kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Harus kita aplikasikan. Misalnya begini ya adik-adik ya. Kalau di tengah-tengah kita atau di sekitar kita banyak teman-teman kita yang suka berbohong ya. Suka mencontek, adik-adik nggak boleh. Adik-adik harus tetap menjadi anak-anak yang jujur. Atau di sekitar kita misalnya ada orang-orang yang memang seringkali mudah tidak percaya diri ya, minder ya. Mungkin adik-adik juga pernah mengalami itu. Nah, kita nggak boleh minder, kita harus menjadi pribadi yang percaya diri karena kita memiliki Tuhan yang memampukan kita. Atau misalnya di sekitar kita, teman-teman kita suka bermusuhan ya, suka ngata-ngatain, suka ngebully dan sebagainya. Kita nggak boleh, kita harus menjadi pribadi yang senang mengasihi, yang senang membawa damai untuk orang-orang di sekitar kita. Atau misalnya juga adik-adik harus senantiasa hidup dalam pertobatan ya, hidup di dalam takut akan Tuhan. Jadi setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyatakan dalam hidup kita, keseharian kita. Nah, demikian adik-adik ya pesan firman Tuhan hari ini. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu membawa pengaruh buat kita, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus yang bisa menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, sebagai rasa ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, kakak ingatkan lagi ya, persembahannya adik-adik masukkan ke dalam celengan yang telah adik-adik terima ya. Nanti setelah 3 bulan baru diserahkan ke gedung gereja. Nah, nas yang menghantar kita di dalam memberikan persembahan yaitu dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Ya adik-adik, kita juga akan memberikan persembahan berupa persembahan pujian, dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 216, Berlimpah Sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya adik-adik, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan melalui doa, dan juga kita akan berdoa menutup renungan, dan juga kita akan berdoa syafaat. Nanti dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah sumber berkat di dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Mu ke dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dalam kebaktian ini kami telah memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan di gereja GKP Cikampek. Tuhan juga berkati Ibu Penatua yang mengelola keuangan ini, sehingga persembahan yang kami berikan juga berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal ya Bapa. Bapa, pada kesempatan ini juga kami bersyukur di mana kami telah boleh disegarkan oleh firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang setia kepadamu ya Bapa. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami juga rindu bersyafaat bersama anak-anak kami di rumah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati anak-anak kami ini ya Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh setia selalu mengikuti kebaktian secara virtual ini ya Bapa. Tuhan berkati anak-anak indria kami, tumbuh kembang mereka ya Tuhan, dan juga bagi anak-anak kami yang sudah duduk di sekolah, Tuhan juga berikan kepintaran kepada mereka sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang cerdas ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua mereka Tuhan. Tuhan berkati orang tua mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan juga melimpahkan berkat-berkat-Nya sehingga orang tua mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka, sehingga mereka selalu senantiasa hidup dalam berkecukupan ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta. Tuhan juga berkati Bapak Pendeta kami ya Bapak.
Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup kebaktian kita. Kita akan memuji lagu tematis, yaitu dengan nyanyian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Adik-adik, tetap bangkit berdiri ya. Kita akan menerima berkat Tuhan lewat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Ya adik-adik, kebaktian telah selesai. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.